Hutan hujan tropis Amerika Selatan adalah panggung dari salah satu drama paling luar biasa dalam dunia serangga. Di hutan ini, kita bisa melihat salah satu spesies semut dengan bakat pertanian alami yang sangat mengagumkan. Mereka telah bertani sejak lebih dari 55 juta tahun yang lalu untuk menghidupi koloninya. Yang ini berarti bahwa sistem pertanian mereka jauh lebih purba dibandingkan manusia yang baru mulai bertani sejak sekitar 12.000 tahun yang lalu. Ini memang terdengar mengejutkan, tetapi begitulah kenyataannya. Mereka paham betul bagaimana cara menyiapkan tanah, tanaman, rumput, hingga pupuk. Mereka juga sangat paham bagaimana cara menghindarkan tanaman mereka dari hama. Namanya adalah semut pemotong daun atau leaf cutter ant. Mereka adalah petani bawah tanah, arsitek, dan penjaga peradaban mikro yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Di balik hutan tropis yang lebat dan sunyi, mereka berbaris rapi, berjalan teratur, sembari membawa potongan daun dengan ukuran yang jauh lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Meski mereka memiliki skala yang jauh lebih kecil dibandingkan manusia, tetapi mereka dapat memotong daun sebanyak yang dibutuhkan seekor sapi dewasa, di mana satu koloni bisa memindahkan lebih dari 500 kg daun per tahun. Kisah hebat semut pemotong daun dimulai dari kekuatan rahang mereka. Dengan rahang bawah atau mandibel tajam bagaikan gunting bedah, mereka memotong daun dengan presisi yang mengagumkan. Satu demi satu, potongan-potongan daun jatuh dari pohon, bukan oleh angin, tetapi oleh serangga berukuran beberapa milimeter yang telah mengembangkan kemampuan mekanik alami yang luar biasa. Tidak seperti kebanyakan semut yang memakan makanan secara langsung, semut ini tidak memakan daun yang mereka potong. Bagi mereka, daun-daun tersebut hanyalah bahan baku, dan sesuatu yang lebih besar sedang mereka upayakan di balik permukaan tanah. Ketika satu lembar daun telah dipotong, pekerjaan belum selesai. Sekarang, tugas mereka adalah membawanya ke sarang. Dan disinilah parade menakjubkan itu tampak jelas. Ratusan, bahkan ribuan semut berjalan dalam barisan panjang, yang masing-masing membawa potongan daun di atas kepala mereka. Aktivitas ini bagaikan jalan raya super padat di tengah kota. Macet, hiruk-pikuk, namun tetap berjalan. Itulah yang terjadi di jalan-jalan setapak yang dibentuk oleh semut pemotong daun. Mereka membentuk jalur padat yang tertata rapi, di mana dengan cerdas mereka membuat jalur masuk untuk mereka yang kembali dari pohon dan jalur keluar untuk pasukan baru yang menuju ke medan tempur dedaunan. Potongan daun bisa jauh lebih besar dari tubuh si semut, namun mereka mengangkatnya dengan cekatan, menyeimbangkannya sambil tetap berjalan di atas akar, tanah gembur, dan rintangan kecil. Mereka tidak menyerah hanya karena beban berat. Mereka telah terlatih sebab mereka memang dilahirkan untuk ini. Di ruang bawah tanah, semut pemotong daun membentuk daun-daun tersebut menjadi taman-taman jamur. Daun-daun yang sudah dibawa dipotong lebih kecil lagi oleh para tukang kebun, lalu dikunyah dan dilumatkan menjadi bubur hijau.
Bubur ini kemudian disusun di taman jamur seperti kompos, dan dari situ tumbuh jamur kecil berwarna putih. Jamur inilah yang menjadi makanan utama koloni, terutama larva dan ratu. Yang menakjubkan, jamur ini tidak ditemukan di alam liar. Ia telah berevolusi khusus untuk hidup bersama semut. Bahkan, jika jamur ini dipisahkan dari semut, ia akan mati. Hubungan semacam ini disebut sebagai simbiosis obligat, di mana dua makhluk tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Dan lebih dari itu, semut juga merawat jamur mereka seperti petani merawat ladangnya. Mereka akan menyingkirkan bagian jamur yang busuk, menyebarkan enzim dan cairan khusus dari tubuh mereka, bahkan menggunakan antibiotik alami dari tubuh mereka sendiri untuk membunuh jamur parasit. Ya, semut pemotong daun menggunakan antibiotik untuk menjaga hasil pertanian mereka tetap bersih dari hama. Di mana penemuan ini bahkan menjadi inspirasi para ilmuwan dalam penelitian medis modern. Sarang semut pemotong daun ibarat kota bawah tanah yang dihuni oleh jutaan makhluk hidup. Mereka membangun terowongan bawah tanah hingga kedalaman 6 meter. Mereka bisa membentuk jaringan sarang yang terdiri dari ratusan ruang terpisah, masing-masing untuk jamur, telur, larva, dan sisa sampah. Dan hebatnya, setiap individu tahu apa yang harus dilakukan tanpa perintah dari pusat. Inilah kekuatan dari desentralisasi cerdas. Tidak ada pemimpin militer atau komandan pasukan, sebab mereka bukan pasukan yang digerakkan oleh satu pikiran, melainkan oleh ribuan insting yang selaras. Kondisi di dalam sarang terasa sangat padat, lembab, dan penuh aktivitas siang dan malam. Dan tentu saja, tanpa sistem sanitasi yang baik, bencana bisa meletus kapan saja. Namun, semut pemotong daun sangat paham akan hal itu. Di dunia mikro ini, kebersihan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga tentang kelangsungan hidup. Jamur yang mereka tanam adalah organisme yang sensitif. Sedikit saja jamur ini terkontaminasi oleh jamur parasit, maka seluruh taman bisa hancur. Itulah mengapa para pekerja minim memiliki tugas yang istimewa, yaitu membersihkan setiap potongan daun, setiap larva, setiap jalan tanah, bahkan tubuh sesamanya. Mereka akan menjilati permukaan daun dengan cairan antiseptik dari tubuh mereka. Jika ada potongan daun yang dianggap tidak steril, mereka akan membuangnya jauh dari taman. Bahkan, ada semut pembersih khusus yang bertugas menyingkirkan sisa-sisa bangkai, kotoran, dan benda asing yang bisa membawa penyakit. Mereka menciptakan tempat pembuangan akhir di pojok sarang yang berfungsi seperti TPA mikro. Dan yang lebih menakjubkan, beberapa jenis semut pemotong daun membawa bakteri antinobakteria di tubuh mereka seperti mantel pelindung. Bakteri ini memproduksi senyawa antibiotik yang mencegah jamur jahat tumbuh. Inilah bioteknologi alami yang lebih tua dari penemuan penisilin. Semut pemotong daun membentuk struktur sosial yang luar biasa kompleks. Koloni mereka bisa terdiri dari jutaan individu, bahkan mencapai hingga 8 juta semut. Tetapi jangan bayangkan semuanya bekerja secara acak. Sebab di dalam kerajaan kecil ini, setiap individu tahu peran dan tugasnya. Jantung dari seluruh operasi raksasa ini tersembunyi jauh di dalam tanah adalah sang ratu. Ia bukan hanya sekedar induk, tetapi juga simbol kelangsungan bagi koloni. Ukurannya bisa berkali-kali lipat dari semut pekerja dan tugasnya hanya satu,
yaitu bertelur. Dan ia bisa bertelur hingga 30.000 telur dalam satu hari. Ratu tidak pernah keluar dari sarang setelah kawin. Ia adalah pusat produksi semut baru. Dari telur-telurnya lahir semut pekerja, prajurit, bahkan calon ratu baru. Ia juga satu-satunya yang menyimpan jamur asli atau jamur leluhur yang merupakan warisan dari pertanian kuno koloni ini. Karena itu, menjaga ratu sama pentingnya dengan menjaga makanan. Koloni akan berjuang mati-matian melindunginya, sebab tanpa ratu tidak ada regenerasi, dan tanpa ratu kerajaan akan runtuh. Koloni semut pemotong daun memiliki sistem kasta yang luar biasa. Mereka tidak hanya dibedakan berdasarkan umur, tetapi juga ukuran tubuh dan fungsi biologis. Pertama, terdapat minim atau nurse worker, semut kecil yang merawat telur, larva, dan jamur. Mereka jarang meninggalkan sarang dan sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Kedua, kasta media atau harvester. Mereka adalah para petani yang bertugas memotong daun dan membawanya pulang. Mereka memiliki ukuran sedang dan mereka bekerja tanpa henti sepanjang hari. Ketiga adalah kasta mayor atau soldier, yaitu semut besar bertubuh kekar dengan kepala besar dan rahang kuat. Mereka bertugas menjaga barisan, menghadapi predator, serta membuka jalan jika jalur terhalang. Kemudian keempat, terdapat kasta forager. Mereka adalah penjelajah awal yang mencari lokasi daun segar. Mereka tidak membawa daun, tetapi memetakan arah yang aman dan subur. Kemudian kelima, ada mayor penjaga gerbang. Mereka bertugas menjaga pintu masuk sarang bawah tanah agar tidak disusupi musuh atau patogen. Semua jenis semut ini bekerja secara sistematis. Tidak ada komando dari satu semut ke semut lain, tetapi semua sangat tahu kapan harus bertugas. Fenomena ini disebut sebagai intelijensi kolektif, di mana perilaku individu yang sederhana menciptakan sistem sosial yang kompleks dan efektif. Dalam dunia manusia, komunikasi bisa terjadi lewat suara, tulisan, atau gerakan tubuh. Tetapi dalam dunia semut pemotong daun, kata-kata digantikan oleh bau. Mereka berbicara melalui feromon, zat kimia yang dikeluarkan dari tubuh mereka dan bisa dibaca oleh semut lain dalam koloni. Satu tetes kecil dari feromon bisa menyampaikan pesan yang sangat spesifik, seperti ada makanan di sana, musuh datang, jangan lewat di sini, atau ikuti aku. Dengan kemampuan ini, saat pengintai menemukan pohon yang kaya daun segar, ia akan menandai jalur pulangnya dengan jejak feromon. Kemudian dalam waktu singkat, ratusan pekerja akan mengikuti jejak itu, memotong daun dari pohon yang sama, lalu mengangkutnya pulang dalam iringan-iringan hijau. Bukan hanya itu, feromon juga digunakan untuk mengatur lalu lintas. Saat jalur menjadi padat atau berbahaya, semut bisa mengubah rutenya, dan informasi itu disebarkan dengan cepat, tanpa suara, tanpa kata, hanya dengan aroma yang dipahami jutaan individu. Sistem komunikasi kimia ini begitu efisien dan presisi, hingga para ilmuwan kontemporer pernah menggunakannya sebagai dasar algoritma pencarian jalur dalam sistem navigasi dan logistik. Meskipun terlihat rapi dan penuh dengan strategi, kehidupan semut pemotong daun tidak pernah mudah. Setiap kali mereka keluar dari sarang untuk memotong daun, mereka selalu mempertaruhkan nyawa. Di hutan, musuh yang beringas mengintai di mana-mana.
terdapat lalat parasit porit yang dikenal sebagai musuh kecil tetapi mematikan. Lalat ini terbang rendah dan mendarat di punggung semut pekerja. Kemudian dengan gerakan cepat, ia meletakkan telur di dalam tubuh semut. Begitu telur menetas, larva akan menggerogoti otak si semut dari dalam. Beberapa semut akan kehilangan arah, berkeliaran, lalu mati dengan perlahan. Maka, untuk melawan musuh ini, para prajurit akan berjaga di sepanjang barisan, dan semut pekerja akan membawa penumpang kecil di atas punggungnya, yaitu semut minim yang bertugas mengusir lalat parasit sebelum bisa bertelur. Kemudian di luar lalat masih ada semut predator lain, laba-laba, burung pemakan serangga, dan bahkan manusia yang menghancurkan habitat mereka. Meskipun begitu, koloni tetap bertahan. Hari demi hari, daun demi daun, mereka membangun ulang harapan mereka. Semut pemotong daun adalah makhluk yang tahu kapan harus berkembang. Saat koloni tumbuh besar dan ruang di sarang tidak lagi cukup, mereka akan mulai membentuk cabang sarang baru. Biasanya dilakukan oleh ratu baru yang lahir dan siap kawin. Proses ini berlangsung dramatis. Ratu muda akan terbang dari sarang mengikuti kawanan jantan dalam ritual kawin di udara. Begitu kawin, sang ratu akan mencari tempat baru, menggali tanah dan menyimpan sebagian kecil jamur dari sarang lama di mulutnya sebagai bibit pertanian untuk koloni yang akan datang. Dari satu ratu dan segenggam jamur, koloni baru akan dimulai, dan roda kehidupan akan berputar lagi.